Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dafarikot, tempatnya berbagi. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada video kali ini akan mencoba berbagi informasi ataupun berbagi tips. Jadi bagaimana caranya kita bisa menghafalkan banyak kosakata, khususnya adalah kosakata bahasa Korea. Jadi gimana caranya? Nah, pada video kali ini akan mencoba berbagi apa yang sudah saya coba terapkan, bagaimana caranya menghafal kosakata. Ini ada 3 metode yang mungkin teman-teman bisa mencoba mempraktekkan. Nah, yang pertama itu seperti apa? Jadi rata-rata yang mungkin saat ini sedang belajar bahasa Korea itu kan punya buku kosakata ya, entah itu berapa ribu kosakata. Nah, itu silakan teman-teman mencoba menyalinnya ya di kertas yang lain, terus ditulis ulang. Nah, ditulis ulang di kertas yang kosong gitu, kecil gitu bisa. Minimal ketika menulis itu ada 10 kata ya, 10 kata. Misalnya apa gitu. Tulisan kosakata apa, terus ditulis sampai 10, sebanyak 10 kali di kertas kecil gitu aja, di kertas kecil ditulis ulang sebanyak 10 kata, nomor 1 sampai 10 ditulis sekali, kemudian ditulis, setelah ditulis nanti coba dibaca. Nah, setelah dibaca sekiranya hafal, kertas itu disimpan. Nah, ini waktu paginya. Nah, setelah 10 kata itu dibaca waktu pagi, minimal ya sampai 10 kali lah, atau sampai kita hafal. Kemudian nanti siangnya lagi coba dibuka, kemudian dihafalkan lagi 10 kata itu tadi aja. Tidak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit tapi konsisten gitu. Siangnya juga sama, dibaca sekali, kalau sudah hafal langsung ditutup kertasnya, terus dibaca lagi, dihafalkan lagi gitu. Paling enggak ya minimal 10 kali lah, 10 kali. Kemudian nanti sorenya atau malamnya pas mau istirahat itu bisa dibuka kertas kecilnya, disimpan. Nah, ini bisa dipraktekkan ketika teman-teman mungkin sambil kerja dan sebagainya. Rata-rata mungkin yang mau ke sana kan punya kesibukan kerja dan sebagainya. Nah, itu kertas kecilnya itu selalu dibawa aja dan coba dihafalkan, caranya seperti itu. Nah, kemudian cara yang kedua, nah ini tetap teman-teman harus punya buku kosakata ya. Jadi kan banyak itu, kita nyari di internet kan juga banyak. Nah, itu teman bisa download, terus kemudian di print, kemudian di bundle. Nah, ini teman-teman silahkan dibaca berulang-ulang, terus menerus. Waktunya juga sama, bisa pagi, bisa siang, bisa malam, sesenggangnya teman-teman ya. Dibaca mulai halaman awal sampai halaman terakhir, kayak kita membaca Al-Quran mungkin tanpa kita meniat menghafalkan. Tapi kalau misalnya dibaca berulang-ulang itu otomatis nanti ketika ketemu tulisan itu paling enggak ada memori yang nyangkut di situ. Nah, itu tips yang kedua. Nah, sekarang tips yang ketiga. Nah, ini caranya seperti apa? Jadi utamakan membaca kosakatanya itu sebelum tidur ya. Jadi sebelum tidur itu buku kosakata teman-teman itu dibaca. Bisa seluruhnya dibaca ataupun cukup 10 atau sampai 20 kata. Dibaca paling enggak minimal ya 10 kali. Minimal ya 10 kali. Nah, setelah membaca itu, teman-teman jangan melakukan aktivitas yang lain ya. Misalnya pas mau tidur itu sudah bersih-bersih, mungkin ya sikat gigi, wudhu dan sebagainya. Habis itu pas mau tidur, coba membaca saja ya. Coba membaca saja. Dibaca paling enggak minimal 10 kali. Ya, tidak usah banyak-banyak, 10 kata saja. Kemudian setelah membaca ini jangan melakukan aktivitas yang lain. Misalnya megang HP dan sebagainya, atau mainan HP dan sebagainya, itu nanti akan memori yang nyangkutnya akan tertuju kepada apa yang dilakukan yang terakhir sebelum tidur ya. Misalnya HP, ngegame dan sebagainya. Nah, itu diminimalkan. Nah, jadi teman-teman setelah membaca langsung lanjut istirahat, langsung tidur, doa terus tidur. Nah, pas bangun malam usahakan teman-teman ya
ikhtiar langitnya juga dilakukan ya. Mungkin bisa bangun malam, pas bangun malam, nah setelah sholat malam, mungkin yang teman-teman biasa sholat malam atau bangun malam, nah itu teman-teman bisa membuka lagi apa yang dibaca pas waktu sebelum tidur. Nah jadi fresh, otak kita itu kan masih fresh setelah bangun tidur. Nah itu diisi dengan itu. Nah paling enggak ya setelah sholat dan sebagainya, bersih-bersih, nah itu dibuka lagi apa yang dibaca waktu sebelum tidur tadi. Nah memorinya akan nyangkut di situ. Nah silahkan coba dipraktekkan. Nah kalau pagi itu kan masih fresh pikirannya, jadi silahkan coba diterapkan tips bagaimana caranya menghafal kosakata bahasa Korea ini. Nah mungkin teman-teman yang punya saran atau masukan tips bagaimana caranya menghafal kosakata, mungkin bisa mencoba menuliskan di kolom komentar. Nah mungkin saja untuk beberapa tips cara menghafal kosakata bahasa Korea. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.